Oke, halo Sobat Takir Podcast, jumpa lagi dengan saya Serka Kuwati Tasmita, tentunya masih di studio kita tercinta kali ini, Bang Takir Podcast. Nah, sebelum kita melanjutkan nih ya, berbincang-bincang, saya akan menyapa terlebih dahulu untuk Sobat Bang Takir di rumah. Bagaimana kabarnya untuk Sobat Bang Takir? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber ya. Beliau sudah tidak asing lagi tentunya di wilayah Kodim 0812 Lamongan. Beliau adalah sesepuh PNS ya. Sesepuh PNS, kenapa dikatakan sesepuh? Karena beliau tinggal menghitung hari ya, sudah masuk masa pensiun. Mari kita sapa terlebih dahulu siapakah beliau. Selamat pagi Pak Pardi. Selamat pagi Mbak Yusmita. Bagaimana kabarnya Pak Pardi? Baik-baik saja. Oke, baik-baik saja ya. Sehat ya Pak Pardi ya? Sehat. Tapi Pak Pardi ini masih belum kelihatan mau pensiun nih. Wajahnya aja masih berseri-seri, masih gagah ya Pak Pardi ya. Sekarang masuki umur 58 tahun ya Pak Pardi ya? 58 pas tanggal 29 Juli besok. Ya ini. Oh sekarang? Ya. Sekarang ulang tahun berarti ya? Ya. Selamat ulang tahun Pak Pardi. Happy birthday to you. Ke 58 ya. Wah, semoga Pak Pardi diberi panjang umur. Amin. Sukses selalu. Amin. Masuki masa pensiun besok itu. Amin. Selalu diberkahi ya Pak ya dalam segala hal dan selalu awet muda tentunya. Amin. Oke Pak Pardi, sambil gimana ya? Sambil berbincang-bincang ya, Pak Pardi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sahabat Bang Takir di luar sana masih belum mengenal sosok Pak Pardi ini siapa. Monggo Pak, perkenalan dulu. Nama saya Pak Supardi, lahir tanggal 29 Juli 1967. Sekarang tinggal di? Saya tinggal di Kelurahan Rogoanyar, Jalan Sumargo, Gang Bougainville nomor 20. Tuh, alamatnya lengkap tuh ya. Anak saya 2, yang pertama perempuan umur 31, yang kedua ini seumuran sama saya ya Pak ya. Perempuan cewek. Anak yang kedua laki-laki. Ini umurnya 26 ya. 25 Udah punya cucu ya Pak ya? Belum. Oh, belum punya cucu. Belum. Oh, belum menikah berarti yang belum. pertama. Yang pertama belum. Bentar lagi ya. Ya, doakan aja Mbak. Oke, Pak Pardi, perkenalan singkat aja nggak apa-apa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Pak Pardi ya sudah berkenan hadir di acara Bang Takir Podcast ini dan menyapa-nyapa ya sahabat Bang Takir gitu. Oke Pak Pardi, mungkin ya Pak Pardi bisa menjelaskan lah ya. Pak Pardi masuk PNS itu tahun berapa Pak? Tahunnya tanggalnya lupa, bulannya bulan 2 1990. Tahun 1990. Saya pun belum lahir ya. Pak Pardi sudah diangkat menjadi PNS nih. Alhamdulillah ya, luar biasa Pak ya. Pak Pardi jadi asli anak orang Lamongan ya? Asli orang Lamongan. Asli orang Lamongan. Jadi kelahiran Lamongan ya. Terus langsung diangkat PNS, didinaskan langsung di Kodim Lamongan. Kodim Lamongan. Jadi cepat jadi PNS sampai pensiun di Kodim Lamongan ya? Iya. Jadi sudah mengenal bahan-bahannya Lamongan ya tentunya ya. Sebelum di Kodimnya berada di Jalan Panglima Sudirman sini ya. Ini kan Jalan Panglima Sudirman nomor 113. 113. Sebelumnya di mana Pak? Di dekatnya alun-alun itu ya? Ya, tapi saya belum ke sana. Ya sudah ke sini maksudnya. Oh, berdirinya Kodim ini Pak Pardi sudah di sini berarti? Sudah di sini. Begitu ya. Jadi saya belum pernah dinas di sana. Oh, jadi langsung di sini ya. Di sini. Tapi sempat mengetahui ya waktu Kodimnya di sana itu? Tahu. Ya. Tahu ya. Tahu sebelahnya Pendopo. Sampai Pak Pardi ini tahu sejarahnya Kodim ya. Wah, luar biasa. Ya namanya aja juga sesepuhnya ya, sesepuh PNS ya dari tahun 90 sampai 2000
25 ini Pak 25. Pardi mengabdikan dirinya Iya. ke Kodim 0812 Lamongan dan Iya. luar biasa. Iya. Untuk jabatan Pak Pardi pernah menjabat apa saja selama di Kodim 0812 ini Pak? Saya pernah pertama itu di ajudan Dandim tahun 90 ini, terus ganti Dandim lagi, tetap di ajudan lagi. Ajudan lagi, terus? Ya, sampai 4 kali di ajudan, mau 5 kali saya ditempatkan di kediaman. Saya nolak, nggak mau, akhirnya saya dipindah ke Koramil Turi 2 tahun. Oh, jadi sempat di Koramil ya Pak ya? Koramil 2 tahun. 2 tahun. Setelah ini, Dandim yang baru datang, terus saya ditarik lagi ke Kodim. Gitu. Jadi terus lama jadi ajudan ya? Iya. Terus saya pernah di koperasi juga. Di koperasi. Koperasi ini kurang lebih 5 tahun. Langsung ditarik ke Kodim sini lagi, ya di ajudan lagi. Sampai sekarang, terus belum pernah geser ke staf yang lain. Jadi sampai pensiun ini, sampai berapa Asdim ini saya di sini terus sampai pensiun. Pengabdiannya selalu ajudan ya, ajudan ya. Di Koramil hanya 2 tahun 2 ya, tahun. Di Koramil Turi. Itu pun operator ya Pak ya? Iya. Operator, lanjut ke koperasi? Koperasi 5 tahun. 5 tahun. Kembali lagi Kodim lagi sampai sekarang. Tidak pernah geser lagi. Luar biasa. Oke. Jadi bahannya ajudan nih bisa di sana. Udah ganti berapa Dandim aja itu Pak? Iya. Dinas selama 6 bulan. 35 tahun 6 bulan. Iya. Saking itunya, saking jadi membanya subur ya, sampai sekarang subur ya. Badannya juga masih kekar ya. Oke Pak, mungkin Pak Pardi ada pandangan nggak setelah melaksanakan pensiun nih? Jadi 1 Agustus besok sudah nggak masuk ya Pak ya? Sudah. Jadi ya tetaplah silaturahmi ya Pak ya. Silaturahmi tetap terjalin, jadi sering-sering main ke Kodim, gimana pun juga Kodim ini mbah-mbahnya jenengan. Oke Pak. Mungkin Pak Pardi bisa menceritakan lah ya sedikit cerita. Sebelum jadi PNS ya, Pak Pardi apakah ada angan-angan besok saya mau jadi PNS gitu, ada nggak angan-angan seperti itu di benak Pak Pardi sebelumnya? Sebetulnya dulu pengen jadi TNI Pak. Pengen jadi TNI. Saya ikut tes ini terus gagal. Terus lagi ikut gagal. Terus ternyata saya ini kena buta warna, kena BW. Terus saya ini daftar PNS ke Korem 082 Mojokerto ini. Terus lagi tes ke Malang sana, ke Ajendam sana, sampai lulus. Itu. Buta warna apa Pak? Ya, baca huruf tekek itu udah hafal. Nah ini. Tapi kalau warna biru, hijau gitu kelihatan ya? Kelihatan. Cuma gitu aja. Ya. Yang kecil-kecil itu ya, angkanya itu aja. Angkanya, huruf tekek itu. Saya udah hafal. Jadi sebelumnya pengen cita-citanya jadi tentara ya. Jadi Allah mentakdirkan lain ya, berkehendak lain jadi PNS gitu. Tapi alhamdulillah Pak ya masih bersyukur masih bisa masuk PNS ya Pak ya. Dan nanti masa pensiunnya juga masih menerima pensiunan juga. Oke. Dan mungkin Pak Pardi sebelum pensiun nih ada bisnis lain kah atau apa gitu di rumah? Ya di untuk rumah mempersiapkan ini jual beli motor. Jual beli motor. Ya, untuk sampingan. Selain itu Pak? Ya ini punya tambah sedikit ya untuk lihat ke sawah gitu Mbak. Biar enggak jenuh di rumah untuk kesibukan sehari-hari. Jadi kalau Sobat Bang Takir nih ya cari motor ya Pak Pardi nih ya. Pak Pardi selalu siap ya Pak ya. Ada semuanya segala tipe ya Pak ya. Ada. Oke, langsung aja hubungi Pak Pardi ya kalau mau pengen ganti sepeda motor atau mau beli sepeda motor langsung hubungi Pak Pardi. Oke. Kemudian Pak Pardi untuk
Istri kerja ya Pak ya? Jadi saya kerja di SMP 2 Lamongan, SP2 Ya. masih aktif ya? masih Alhamdulillah. Oke. Anaknya kerja di anaknya kerja ini ya swasta dua-duanya. swasta. Jadi sudah istri bekerja atau Iya. anak sudah kerja ya, sudah mapan ya Pak ya. Jadi tinggal menikmati masa pensiunnya Iya. saja. Iya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ya sebelum ditutup ya Pak ya podcast ini ada kesan apa yang Pak Pardi dapatkan selama berdinas di Kodim 0812 Lamongan ini Pak? Saya ya ke depan agar Kodim lebih baik, lebih maju. Kemudian Pak? Nah, Gitu aja. itu aja. Jadi pesan ini bukan kesan. Kalau kesannya itu kan mungkin selama suka dukanya di Kodim itu seperti apa? Banyak sukanya apa banyak dukanya? Sama-sama ya Pak, imbang ya mungkin ya. Sama-sama. Oke. Kalau di kantor kan sering bercanda gini, dukanya itu lupa lah ya. Lupa Mbak. Karena bercampur dengan teman-teman kan ya, Iya, bercanda gimana gitu sama teman-temannya di kantor. Jadi awet muda terus. Kenapa Pak Pardi ini ya resepnya awet muda itu seperti itu ya, Sobat Bang Takir. Jadi saya nih ya bersama Pak Pardi ini kurang lebih hampir 5 tahunan ya. Iya. Saya melihat Pak Pardi ini sosok orang penggembira ya, Iya. tidak pernah namanya sedih gitu, tidak pernah Sobat Bang Takir. Iya. Jadi kalau setiap keliling-keliling di staf itu selalu ceria ya. Iya. Usil kadang ya, usil itu aja bercanda ternyata ya. Iya. Dan selalu ketawa, selalu tersenyum. Itulah tipsnya agar awet muda ya Pak ya. Mungkin Pak Pardi punya kata-kata nggak, kata-kata hari ini? Nggak ada. Nggak ada Mbak. Oke ya, mungkin ya kata-kata hari ini jadikanlah setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. Oke Pak Pardi ya, terima kasih ya sudah Terima kasih, menyempatkan Mbak. waktunya Iya, sama-sama, di Mbak. Terima kasih. podcast Bang Takir ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir. Oke. Promosiin kali ya. Nggak usah.